Entah kenapa, Thailand punya motor yang lebih bagus dari Indonesia. Lebih beragam, lebih kencang, entah itu ayam jago, bebek, dan sport, mereka punya spek yang lebih powerful. Di video kali ini saya akan fokus membahas era keemasan motor di Thailand tahun 80 hingga tahun 2000-an awal. Motor-motor apa aja nih yang mendominasi? Dan saya akan lebih fokus ke motor yang nggak dijual di Indonesia ya. Tapi karena ternyata pembahasan ini kepanjangan, saya akan kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ayam jago, yang kedua bebek, yang ketiga sport. Saya berani jamin akan ada banyak pengetahuan tentang motor-motor yang mungkin belum pernah kalian dengar. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan tuliskan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Otopet. Faktanya memang Thailand punya banyak motor yang nggak dimasukkan ke negara kita tercinta. Alasannya sih beragam. Salah satunya karena selera pasar kita berbeda. Di Indonesia, lebih suka motor yang praktis, sedangkan di Thailand suka yang penting kencang. Dari sana aja, udah nggak ada kesamaan. Pada awal tahun 80-an, pasar motor di Asia Tenggara terbagi menjadi 2 bagian, yakni motor bebek dan motor sport. Kawasaki pengen membuat sesuatu yang berbeda. Mereka mau ada motor yang lincah seperti bebek tapi punya performa seperti motor sport. So inilah alasan kenapa Kawasaki memperkenalkan Cosmo pada tahun 84. Dengan Cosmo, bisa dibilang Kawasaki menjadi salah satu dari pelopor motor ayam jago di Thailand. Cosmo lantas mendapatkan perlawanan yang sengit dari Suzuki Sprinter pada tahun 87. Dan tepat setahun kemudian, Yamaha menyusul dengan Bel Air, atau di Indonesia namanya Yamaha Cam. Honda lalu melihat pasar ayam jago akan berkembang pesat di Thailand, sehingga memutuskan hal yang jarang sekali terjadi. Yes, Honda membuat motor bermesin 2 tak. Namanya Honda Nova. Ia dikembangkan pada pertengahan tahun 80-an, dan akhirnya diperkenalkan pada tahun 89. Secara spesifikasi, sebetulnya keempat motor ini punya kapasitas mesin yang setara di kisaran 100-105 cc. Bedanya, Nova punya tenaga yang sedikit superior di 12 HP, sedangkan 3 motor lain punya tenaga di kisaran 10-11 HP saja. Kenapa Nova bisa lebih bertenaga? Mungkin karena mesin dari Nova itu semi tegak. Dan memang, pengembangan motor ini dilakukan secara serius dan niat oleh Honda. Dengan penjualan yang ternyata didominasi oleh Suzuki Sprinter dan Honda Nova, Kawasaki lantas mencoba sesuatu hal yang bikin logika kalian nggak akan nyampe. Mereka pernah kepikiran membuat motor ayam jago jadi semakin sporty dengan cara dikasih fairing. Cuma Kawasaki nih yang pernah punya ide segila ini. Jadi pada tahun 89, Kawasaki memberikan upgrade yang luar biasa kepada Cosmo dengan 2 tipe, yakni Cosmo R dan juga SR. Motor ini jadi satu-satunya bebek yang pakai full fairing lengkap dengan windshield-nya. Bahkan setelah melihat bentukan dari Cosmo R, saya pikir desain dari Honda CS1 jadi kelihatan lebih masuk akal. Selain fairing, Cosmo R dan SR juga mendapatkan upgrade knalpot racing, cakram depan, dan tambahan kopling semi-otomatis, atau istilahnya kopling banci, mirip seperti punya F1 ZR generasi pertama. Penambahan kopling ini membuat tenaganya terdongkrak hingga 12,4 HP. Nggak salah rasanya kalau saya bilang keempat motor ini adalah motor yang membuat tahun 80-an menjadi era kebangkitan motor Ayago. Dan ketika memasuki tahun 90-an, ini menjadi awal dari era keemasan Ayago di Thailand. Di saat kejayaan Cosmo R, Sprinter, dan Bel Air mulai memudar, Honda langsung memperkenalkan Nova R dan RS sebagai pemicu lahirnya era yang lebih brutal lagi. Honda Nova R sudah memakai cakram depan, masih 4 percepatan kopling otomatis tapi lebih responsif. Dan Nova RS atau Racing Sport adalah varian tertinggi. Ia memiliki semua hal yang motor balap miliki, seperti rem cakram bagian depan dan belakang, transmisi manual 5 percepatan, mesin memang masih 110 cc, tapi sudah dituning ulang dengan knalpot yang juga disesuaikan, sehingga tenaganya otomatis meningkat menjadi 13,5 HP. Dengan peningkatan tenaga 1,5 HP dari generasi sebelumnya, konon Nova RS bisa digeber hingga kecepatan 125 km per jam. Nova RS langsung menjadi raja bebek sport underbone, mengalahkan Sprinter di penjualan dan juga event-event balap nasional Thailand.
Dengan larisnya Honda Nova, Suzuki yang merasa menjadi mantan Ayago terlaris di era tahun 80-an, panas bukan main. Yes, benar. Tahun 90-an, kalau Suzuki panas, dia bikin motor yang bagus loh, nggak kayak sekarang. Dan benar aja, Suzuki memperkenalkan Akira pada tahun 91. Motor ini mengusung mesin yang sama-sama semi tegak berkapasitas 110 cc dengan 5 percepatan manual. Suzuki menanamkan teknologi jet cool yang merupakan sistem pendinginan suhu dengan mekanisme penyemprotan oli secara otomatis ke bagian bawah piston, dan juga Triple S, yang merupakan sistem yang mengoptimalkan aliran udara agar memiliki pembakaran yang sempurna. Kedua sistem ini membuat Akira tetap stabil dipakai di kecepatan tinggi dalam waktu yang lama. Suzuki pun nggak tanggung-tanggung meracik mesin 110 cc ini, karena meski ia punya tenaga di kisaran 14 HP, motor ini terkenal liar di putaran bawah dan punya karakter yang agresif hingga putaran atas. Meskipun 110 cc, konon ia bisa digeber hingga kecepatan 130 km per jam. Dan karena mesin ini terbukti hebat, mesin ini lantas menjadi basic dari pengembangan motor bebek RG Sport di Malaysia, yang nantinya berkembang menjadi Satria 120 di Indonesia. Nah, performa luar biasa ini disambut meriah oleh remaja Thailand kala itu. Dan benar aja, Akira nggak hanya mengusik penjualan Nova RS. Akira pun mengobrak-abrik kejuaraan nasional Thailand yang biasanya didominasi oleh Nova RS. Penjualan Akira pun semakin melesat menyamai Nova RS. Terus Kawasaki dan Yamaha gimana? Kawasaki lagi off dulu nih bikin ayam jago dan fokus ke jualan bebek 2 tak bersama Kawasaki K1 Sport yang akan saya jelaskan di part berikutnya. Untuk Yamaha, pengganti Bele R adalah Bele SL yang diperkenalkan pada tahun 92. Tapi berbeda dengan Nova RS dan juga Akira, Bele SL masih menggunakan mesin bebek 110 cc dengan transmisi 4 percepatan. Dan motor ini jelas tidak berada di tengah panggung yang sama dengan kedua monster Suzuki dan juga Honda. Bele SL punya harga yang paling terjangkau, dan ia punya pasar sendiri sebagai motor yang bisa dipakai oleh siapa saja alias yang paling laku. Tapi, gengsi Yamaha nggak bisa bertahan lama lagi. Meskipun termasuk laris dalam penjualan, tapi masa ia nggak ikut perang teknologi lawan Honda dan juga Suzuki? So, pada tahun 94, Yamaha ngamuk dengan memperkenalkan ZR120. Kenapa saya bilang ngamuk? ZR120 pakai mesin 120 cc 6 percepatan dengan tenaga di 19,2 HP. Dan yang bikin heboh ialah ia menggunakan sasis Delta Box ala motorsport batangan, di mana kombinasi ini membuat motor ini bisa melesat hingga kecepatan 140 km per jam dengan mudahnya, tapi juga masih bisa stabil di tikungan pada kecepatan tinggi. Menurut saya motor ini menggambarkan bagaimana sebuah pabrikan bisa menciptakan sebuah motor yang mementingkan performa di atas segalanya. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena kalau dilihat secara penampilan, ya motor ini jadi kelihatan aneh aja karena delta box-nya yang gede. Cuma mungkin ini juga yang mau Yamaha tonjolkan sebagai nilai jual yang nggak ada di motor lain. Di tahun yang sama, Honda memperkenalkan Tenna 110. Secara kelas di mesin 110 cc, Tenna dipersiapkan untuk menggantikan Nova RS. Jadi Nova akan naik kelas untuk melawan ZR120. Dan di kelas 110 cc harus ada nih penggantinya. Karena jadi salah satu kelas yang paling ramai di penjualan dan juga balapan ya kelas 110 cc. So biar nggak ribet, mesin Tenna menggunakan mesin dari Nova RS yang sudah disempurnakan. Ada beberapa hal yang ditingkatkan, seperti setelan karburator, pengapian, rangkaian dibuat lebih kaku untuk bisa lebih lincah di tikungan, dan juga transmisi yang dibuat lebih responsif. Ketika Honda melihat Yamaha mengamuk dengan ZR120, Honda yang sudah diam-diam menyiapkan sebuah motor Ayago baru yang bahkan lebih buas ketimbang ZR120 dengan desain yang lebih keren dan lebih stylish. Akhirnya diperkenalkan di akhir tahun 94. Namanya Honda Nova Dash 125 SP1. Bentuk dari motor ini lebih ramping serta punya mesin yang bahkan lebih bertenaga ketimbang ZR120. Ia sudah berpendingin cairan dengan mesin 125cc 6 percepatan yang dikembangkan bersamaan dengan Honda NSR 150. Jadi secara teknologi, kedua motor ini mungkin ada beberapa persamaan. Tenaga yang dihasilkan mencapai 22 HP. Untuk Ayago Jepang ini sudah paling mentok lah, udah nggak bisa dibikin kencang lagi dari pabriknya.
Ia pakai RC valve seperti NSR dan bisa dipakai ngebut lebih dari kecepatan 140-an km per jam. Di atas kertas motor ini cuma bisa dikalahkan dengan Ayago dari Italia, si Cagiva Stella. Yang uniknya, Cagiva bikin Ayago ya karena di Thailand lagi hype banget. Stella konon tenaganya ada di kisaran 22-23 HP loh. Tapi konon kalau buat balap, entah kenapa Novadas paling ngeri spesifikasinya. Dipakai di balap track ataupun juga drag race. Mungkin buat dioprek-oprek, mesin motor Jepang lebih gampang ngerjainnya. So di kelas Ayago, Nova adalah rajanya. Tapi ya nggak cuma Honda. Suzuki pun nggak mau kalah dengan kelahiran Yamaha ZR120 dan melakukan upgrade ke Akira dengan tambahan RR dengan peningkatan mesin menjadi 120 cc. Perbedaan RR dengan Akira biasa cuma tambahan cakram di bagian belakang. Jadi secara desain, Akira bisa dibilang agak ketinggalan kalau dibandingkan dengan Honda Tena yang tampil fresh dengan desain yang lebih slim. Suzuki waktu itu kalau mau bikin motor baru ya tinggal bikin aja, nggak isi mikir aneh-aneh. Akhirnya, Suzuki merespon Tena dengan menjual RK Cool yang punya spesifikasi setara. Sama-sama 110 cc, sama-sama punya tenaga di kisaran 15 HP, sama-sama 5 speed, dan sama-sama punya bentuk yang ramping dengan harga yang lebih ekonomis ketimbang Akira RR. Cuma sayangnya entah kenapa Honda Tena yang terus memberikan update hingga Tena RS memiliki penjualan yang jauh meninggalkan RK Cool. Pada tahun 96, Honda memberikan update penampilan kepada Honda Dash 125, dan kini Hyper Underbone ini memiliki penampilan yang semakin sporty, dengan dibuat agak mirip dengan Honda NSR 150 SP. Di bagian mesin tidak ada yang berubah, mungkin hanya sedikit penyesuaian, karena aturan regulasi dan emisi yang sudah mulai diberlakukan. Di akhir era Ayago, pada tahun 98 Kawasaki baru memperkenalkan Leo 120. Entah kenapa Kawasaki terkesan terlambat dalam melakukan perlawanan. Dan kenapa Kawasaki seperti baru bangun dari tidurnya? Alasannya, karena Kawasaki sibuk nih ngurusin motorsport mereka. Dan setelah kelas sport Kawasaki laris, ia lantas memutuskan untuk menjual Ayago. Leo 120 punya tenaga di sekitar 18 hingga 19 HP. Dan seri PDK Tsukigi, alias versi kerjasama dengan produsen modifikasi PDK, Leo seri SE PDK ini punya tenaga hingga 21 HP. Cuma sayang, memang motor ini tampangnya biasa aja. Bukan yang wah seperti Honda Novadas. Di akhir tahun 90-an, Suzuki memperkenalkan generasi terakhir Ayago 2 tak dengan Suzuki Stinger, lalu Yamaha menyusul dengan Tiara 120, yang dilanjutkan lagi oleh Kawasaki Leostar pada awal tahun 2000-an. Memang karena aturan emisi dan regulasi, ketiga motor ini punya tenaga yang 18 HP doang. Tapi entah kenapa, ketiga pabrikan ini kok kompak bikin motor Ayago yang tenaganya nggak ada yang bisa mendekati Novadas. Ternyata setelah saya cari tahu, contohnya dari kubu Yamaha deh. ZR120 emang punya mesin yang brutal, tapi perawatan mesinnya merepotkan. Dan nggak boleh sembarangan juga pakainya. Mesinnya cepat panas, nggak enak buat dipakai pelan, dan harganya juga tergolong tinggi. User ZR120 banyak yang komplain deh. Akhirnya Yamaha menciptakan Tiara, yang masih kencang tapi jelas lebih enak dalam pemakaian harian. Suzuki juga melakukan hal yang sama, dengan menggantikan Akira, menggunakan Stinger yang lebih kalem. Kawasaki yang baru join Ayago pun mikir nih, mending bikin motor dengan tenaga 18 HP yang lebih masuk akal dan nggak ribet, ketimbang bikin motor buat nyaingin Honda yang duitnya nggak berseri. Sayangnya sejak tahun 2000-an, penjualan ayam jago 2 tak pun akhirnya mulai tergerus oleh motor 4 tak. Honda Novadas dan Kawasaki Leo menjadi motor 2 tak terakhir yang terjual, dan setelah Honda Dash, dunia motor berubah selamanya. Ada emang motor Ayago 4 tak, Honda Sonic 125 sama Suzuki Raider 125. Tapi kalau ngomongin performa, jauh lah. Pada akhirnya Ayago 2 tak ini hilang bukan karena kalah kencang, tapi karena dunia itu udah berubah. Meskipun begitu, legenda motor ayam jago 2 tak ini masih akan tetap jadi cerita yang seru buat dibahas hingga saat ini. Nah, di part kedua, saya akan bahas kelas bebek era tahun 90-an yang nyempil nih di era kelas ayam jago yang sedang panas-panasnya. Tapi, motor bebek tetap jadi yang paling digemari, motor yang paling laris, dan primadona dari setiap pabrikan. Sampai jumpa di part kedua.